Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan kelompok 3 yang beranggotakan Saudara Ervan Surahman dan Saudara Dudung Saputra. Materinya tentang hukum dan modernisasi. Untuk pendahuluan terlebih dahulu akan dijelaskan oleh saya dulu. Sebelum masuk ke dalam penjelasan hukum dan modernisasi, kita harus memahami dulu apa itu hukum dan apa itu modernisasi. Ada beberapa para pakar, para ahli tentang mendefinisikan apa itu hukum. Yang pertama itu ada Aristoteles. Menurut Aristoteles, dia seorang filsuf terkenal asal Yunani, mendefinisikan bahwa hukum itu tertentu atau hukum itu bisa universal sifatnya. Itu menurut Aristoteles. Yang dimana suatu aturan itu harus ditaati. Menurut Aristoteles ya. Yang kedua, menurut Immanuel Kant. Immanuel Kant, hukum itu keseluruhan atau syarat berkehendak bebas dari orang untuk dapat menyesuaikan dengan kehendak bebas dari orang lain dan mengikuti peraturan-peraturan tentang kebebasan tersebut. Jadi di mana ada suatu perbuatan, disitulah ada hukumnya. Gitu. Itu menurut Immanuel Kant. Sekilas tentang definisi hukum, seperti yang kita telah pelajari di semester-semester awal, penjelasan-penjelasan tentang hukum, bahwa hukum itu dibuat untuk ditaati, bukan untuk dilanggar. Oke. Yang kedua tentang modernisasi. Modernisasi itu proses perkembangan kemajuan dalam bidang apapun. Berhubung materi ini adalah materi perkuliahan sosiologi hukum Islam, maka proses-proses perkembangan hukum tentang hukum-hukum Islam ada proses modernisasi ini. Oke. Ada beberapa syarat terjadinya modernisasi menurut Sujono Sukanto ya. Yang pertama, cara berpikir ilmiah yang sudah melembaga dan tertanam kuat dalam tatanan masyarakat. Jadi ada beberapa syarat untuk memodernisasikan suatu hukum. Yang kedua, menciptakan iklim yang menyenangkan terhadap modernisasi, terutama pada media massa. Yang ketiga, sistem administrasi negara yang sudah baik dan birokrasi yang baik pula. Gitu. Yang keempat, sentralisasi wewenang dalam melakukan publik. Itu syarat-syarat terjadinya modernisasi. Mungkin ini hanya penjelasan sekilas, nanti yang akan dibawakan oleh pemateri-pemateri dari kelompok 3, yaitu dari Ervan Surahman dan Dudung Saputra. Untuk materi pertama, yaitu tentang teori perkembangan hukum, yang akan dijelaskan oleh Saudara Ervan Surahman. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan materi, yaitu bagaimana perkembangan hukum.
Awal mula perkembangan sosiologi yang juga terpengaruh ke dalam sosiologi hukum menempatkan teori kemasyarakatan sebagai suatu sistem yang serupa dengan sistem biologis, di mana masyarakat tersusun dalam suatu otonomi atau organ, kerangka dan jaringan yang terdiri dari berbagai yang utuh, berisikan struktur dan fungsi, konsekuensi logis dari model berpikir para sosiologi. Seperti ini ialah munculnya paham-paham dalam ilmu sosiologi yang tidak bisa berkompromi dengan perubahan dan perkembangan masyarakat. Adapun konsep sosiologi seperti ini sudah ada sejak awal perkembangan ilmu sosiologi, mulai dari pandangan dari Auguste Comte, Herbert Spencer, diikuti oleh pendapat ahli sosiologi abad ke-19, bahkan juga masih ada di abad 20. Pandangan seperti ini memengaruhi juga kepada model-model penelitian dalam bidang sosiologi. Ada dua model studi atau penelitian sosiologi sebagai berikut. Satu, yaitu model studi atau penelitian sinkronik. Yang kedua adalah model studi atau penelitian diakronik. Dalam ilmu sosiologi, dikenal beberapa teori tentang perubahan masyarakat antara lain. Satu, teori awal yang menyatakan bahwa perubahan masyarakat secara konstan menuju ke arah industrialisasi, demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia. Kedua, teori umum abad ke-19 yang menyatakan bahwa masyarakat berubah menuju historisisme, dan utopianisme. Yang ketiga, teori dinamika sosial yang menyatakan bahwa masyarakat terus berkembang secara bertahap seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat. Yang keempat, teori evolusi. Teori evolusi yang mengatakan bahwa masyarakat berkembang secara evolusi seiring dengan pertambahan penduduk dan diferensiasi struktural. Yang kelima, teori revolusi yang menyatakan bahwa perkembangan masyarakat sebenarnya terjadi secara revolusioner berdasarkan perjuangan kelas ekonomi sebagai yang dianut oleh Karl Marx. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Ada pemateri pada dia, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan bagaimana modernisasi terhadap perkembangan masyarakat. Pada umumnya jika dilihat secara mikro, perkembangan hukum terjadi dalam beberapa tahap berikut. Yang pertama, tahap awal. Dibuat suatu kaidah dan aturan hukum yang sederhana, langsung, dan lugas. Yang kedua, pada tahap selanjutnya dibuat peraturan dan jumlahnya terus ditambah dengan banyak sekali perkecualiannya. Sehingga lama-kelamaan peraturan hukum yang banyak sekali bahkan saling sentang perenang tersebut hancur dan tidak dapat dikembangkan lagi. Yang ketiga, atas dasar pengalaman dan aturan yang sudah hancur sebagaimana tersebut di atas, kemudian dibuat lagi peraturan yang baru dan bila perlu mengkodifikasi ketentuan konkret yang sudah ada. Ada beberapa macam perubahan hukum, yaitu yang pertama, satu, perubahan yang berasal dari luar, yang dari luar sistem hukum, yaitu dari masyarakat, politik, dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, perubahan yang berasal dari dalam sistem hukum. Perubahan internal dari hukum banyak terjadi dan terjadi terus-menerus. Misalnya perbaikan detail-detail dari undang-undang atau jurisprudensi. Yang ketiga, perubahan hukum sentralisasi. Dalam hal ini, perubahan hukum dilakukan dengan sadar yang dirancang secara sentralis oleh badan-badan pembuat hukum di tingkat pemerintahan pusat di suatu negara. Ada dua macam perubahan hukum. Yang pertama, perubahan hukum yang bersifat ratifikasi. Dalam hal ini sebenarnya masyarakat sudah terlebih dahulu berubah dan sudah mempraktikkan perubahan dimaksud. Yang kedua, perubahan hukum yang bersifat proaktif. Dalam hal ini masyarakat belum mempraktikkan sebuah perubahan tersebut, tetapi sudah ada ide-ide yang berkembang terhadap perubahan yang dimaksud.
Jika dilihat dari cara kerja perubahan, maka perubahan hukum dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, perubahan yang bersifat perancangan hukum yang baru. Misalnya dibuatnya berbagai undang-undang baru oleh parlemen atau bersama dengan pemerintah untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Yang sebelumnya undang-undang seperti itu belum pernah ada. Yang kedua, perubahan yang bersifat penghancuran hukum yang sudah ada, yang merupakan perubahan yang bersifat ada secara tegas cabut untuk kemudian diperlakukan hukum yang baru. Revolusi hukum adalah istilah yang paling keras untuk model perubahan hukum secara veto tersebut. Yang ketiga, perubahan yang bersifat pengabaian hukum yang sudah ada. Misalnya ketika hakim tidak lagi menjatuhkan hukuman mati di beberapa negara, padahal undang-undang yang berlaku secara yuridis formal masih memberlakukan hukuman mati. Dengan perubahan filosofi, ideologi, dan cara pandang dalam masyarakat yang memaksudkan adalah perubahan yang sangat mendasar dalam pola pandangan masyarakat terhadap setiap hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan-perubahan ini besar dalam masyarakat seperti ini akan muncul dalam bentuk-bentuk ekstrim, misalnya melalui suatu revolusi atau reformasi. Untuk kesimpulan dari semua presentasi adalah perubahan-perubahan yang berlangsung sampai sekarang ini masih menunjukkan adanya pengaruh yang kuat dari pembangunan negara modern, yang yaitu pembangunan yang mendasarkan diri pada kemajuan teknologi, industrialisasi, dan perluasan sistem kapital. Ajaran ilmu hukum yang murni dari Hans Kelsen mengajarkan adanya pemisahan secara tegas ilmu hukum dari hal-hal yang metafisis yang bersifat non-yuridis. Intinya adalah masyarakat industri yang memungkinkan adanya peningkatan taraf kesejahteraan hidup atau kualitas hidup dengan lebih baik dan secara massal dalam kehidupan masyarakat tempat. Dari penjabaran ini, maka diketahui bahwa kerja hukum sebagai alat pengaturan masyarakat adalah bersifat sistematis. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada pemateri-pemateri dari Saudara Ervan dan Saudara Dudung. Sedikit akan saya tambahkan dari isi atau penjelasan tadi. Dalam upaya memberikan keadilan bagi masing-masing individu di dalam masyarakat sehingga tercipta suatu tatanan yang tertib atas masyarakat itu, maka menurut Lawrence, seorang ahli sosiologi hukum dari Amerika, terdapat beberapa komponen yang ada dalam ruang hukum, di mana adanya hubungan yang bersifat sistematis tadi yang sudah dijelaskan oleh Dudung, di antara masing-masing komponen tersebut sebagai prasyarat dapat bekerjanya suatu hukum. Pertama adalah substansi atau isi hukum tersebut yang bersangkutan. Suatu hukum akan benar-benar mampu menciptakan keadilan bagi masyarakat, maka isi dari hukum itu sendiri harus benar-benar berfungsi sebagai manifestasi nilai-nilai dan rasa keadilan, serta nilai-nilai normatif yang diidealkan oleh masyarakat. Di samping itu juga, agar hukum tersebut dapat berjalan, maka substansi hukum tersebut juga tidak boleh bertentangan dengan substansi hukum yang lainnya yang telah ada. Sehingga suatu hukum agar dapat bekerja, maka ia harus bersifat koheren dengan keseluruhan sistem norma sosial yang ada dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Komponen yang kedua adalah struktur, yaitu lembaga yang memiliki kewenangan untuk menegakkan sebuah hukum. Sebaik apapun substansi yang dikandungnya,
tidak akan mampu berjalan jika tidak ada lembaganya yang memiliki kekuasaan untuk menjalankan hukum tersebut. Lembaga yang memiliki kekuasaan untuk menjalankan suatu hukum terdiri dari setiap subjek yang memiliki kewenangan. Untuk itu, mulai dari instansi penyidik seperti aparat kepolisian, instansi penuntut umum seperti kejaksaan dan pengadilan, beserta seluruh personal subjek fungsional dalam masing-masing instansi tersebut, dan juga para pengacara dan konsultan hukum. Jadi untuk memaksimalkan produk hukum, maka harus ada koheren atau saling bersinergi antara instansi penyidik, aparat kepolisian, penuntut umum yaitu kejaksaan dan pengadilan. Maka terciptalah sebuah hukum. Komponen yang ketiga sekaligus yang terakhir adalah komponen kultur atau budaya dari masyarakat hukum yang bersangkutan. Suatu hukum yang ideal adalah hukum yang merupakan produk langsung dari budaya masyarakat yang bersangkutan, sehingga sistem nilai yang diusung oleh produk hukum tersebut akan sesuai karena merupakan manifestasi dengan kesadaran nilai yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Suatu produk hukum, walaupun secara substansif telah bersifat koheren dengan sistem aturan yang lain, dan walaupun telah didukung oleh penegakan dan pelaksanaan yang maksimal oleh struktur hukum yang ada, tidak akan mampu berjalan maksimal atau bahkan akan terjadi suatu resistensi jika ternyata ideologi yang diusung oleh produk hukum tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan budaya masyarakat sebagai subjek di mana hukum tersebut akan diterapkan. Nah, itu penjelasan tentang bagaimana hukum itu akan berjalan dan saling bersinergi antara. Nah, selain itu juga modernisasi bisa kita katakan sebagai tonggak awal kemajuan zaman, telah memberikan pengaruh dan dampak kemanusiaan yang luar biasa. Hal ini membawa dampak perubahan dari berbagai bidang, baik itu bidang industri, bidang teknologi, ataupun bidang hukum itu sendiri, yang tentunya akan memberi konsekuensi dari pengaruh bagi manusia sebagai komponen dalam kehidupan. Salah satu bentuk nyata dari perubahan sosial adalah modernisasi, yaitu perubahan sosial budaya yang terarah yang didasarkan pada suatu perencanaan. Modernisasi juga merupakan suatu persoalan yang harus dihadapi masyarakat. Mengapa? Karena proses tersebut mencakup bidang-bidang yang sangat luas, yang menyangkut proses disorganisasi, masalah-masalah sosial, konflik antar kelompok, hambatan-hambatan terhadap perubahan, dan lain sebagainya. Modernisasi dalam sosiologi hukum pada sebuah bentuk transformasi dari keadaan yang kurang maju atau kurang berkembang ke arah yang lebih baik, dengan harapan akan tercapai kehidupan yang lebih maju, berkembang, serta makmur. Modernisasi juga tidak sekedar menyangkut aspek yang material saja, melainkan juga aspek imaterial, seperti pola pikir kita, tingkah laku, dan lain sebagainya. Pada dasarnya, pengertian modernisasi mencakup suatu transformasi total kehidupan bersama yang tradisional ke arah pola-pola ekonomis dan politis yang menjadi ciri-ciri negara yang stabil. Proses modernisasi juga mencakup proses yang sangat luas. Nah, itulah penjelasan tentang hukum dan modernisasi dan perkembangan hukum di tatanan pada kehidupan masyarakat. Mungkin itu penjelasan dari kelompok 3 tentang hukum dan modernisasi. Kepada pemateri, saya ucapkan terima kasih yang sudah menjelaskan penjelasannya, dan kepada para rekan-rekan semua, serta guru pembimbing atau dosen pembimbing, yaitu Ibu Dedah Zubaidah, selaku dosen mata kuliah. Terima kasih. Bila ada kata-kata yang kurang atau
ada kesalahan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.